Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman. Saya Zahwa Nadinda Putri, mengurangi antrian 5 jam inovasi layanan cepat BPJS di Puskesmas Daerah Juanti Sintang. Kasusnya sederhana tapi menyakitkan. Warga datang jam 5.30 pagi demi berobat BPJS, tapi loket baru buka jam 8. Ketemu dokter jam 10.30, totalnya 5 jam menunggu dengan beban 80-100 pasien per hari. Dan jelas ada dampaknya. Yang pertama, lansia sampai pingsan, pekerja harian kehilangan upah, dan pasien gawat darurat terlambat ditangani. Ini bukan sekedar lama, ini soal hak dasar warga. Saya bedah masalah ini menggunakan 2 teori manajemen. Pertama, teori 5 dimensi kualitas pelayanan ZHAM. Kenapa pelayanan buruk? Karena 5 dimensinya jebol semua. Yang pertama, ngiblesnya tidak memadai. Satu loket 15 kursi untuk 100 orang. Reliability-nya rendah, dokter janji jam 8 tapi datang jam 9.30. Responsifnya lambat, masih manual, tidak ada antrian online mobil. Asuransinya lemah, petugas kurang ramah, empatinya minim, tidak ada jalur prioritas untuk lansia dan ibu hamil. Padahal ini wajib per Menkes. Kedua, teori patologi birokrasi. Akar masalahnya ada 3, salah alokasi SDM. 5 perawat, tapi admin loketnya cuma 1. Ada budaya jam karet, dan secara struktural aturan BPJS wajib ke Pamkes 1 dulu, bikin puskesmas overload. Tapi kapasitasnya jadi tidak pernah ditambah. Jadi masalahnya sistematik, bukan salah petugas saja. Solusinya saya beri nama layanan cepat. Cepat, check-in digital, empati, prioritas petugas, multifungsi, antrian real-time, transparansi standar. Intinya ada 2 jurus. Jurus yang pertama, antrian digital. Terintegrasi, pasien bisa ambil nomor dari rumah jam 6 lewat aplikasi mobile JKN. Yang tidak punya HP atau gaptek, kita sediakan kios scan KTP di puskesmas. Sistem otomatis membagi slot per jam, jadi tidak numpuk semua jam 8 pagi. Jurus yang kedua, posko layanan prioritas plus TRICE. Kita buat 1 meja khusus untuk lansia, ibu hamil, disabilitas, dan kasus gawat darurat. Sekaligus ada petugas TRICE, pasien flu ringan tidak perlu menunggu dokter lama, cukup ditangani perawat. Dokter fokus ke kasus berat. Solusi ini berdasarkan 3 teori neo public service yang bilang birokrasi harus melayani warga, land government yang memotong pemborosan waktu dan langsung menutup 5 gap kualitas ZHAM. Lalu bagaimana cara menjalankannya? Saya rancang roadmap 3 bulan. Bulan pertama, persiapan, Dinkes BPJS dan Kepala Puskesmas buat MOU. Kita latih 5 petugas dan adakan 1 unit kios plus TV display dari dana box puskesmas. Murah, sekitar 5 juta. Bulan kedua, uji coba terbatas. Kita buka 30 slot antrian online dulu. Sisanya 70 tetap manual. Posko prioritas jalan jam 8 sampai jam 10. Kita pasang target jelas, waktu tunggu maksimal 60 menit. Bulan ketiga sampai bulan 6, evaluasi dan skala penuh. Kita lihat datanya, kalau berhasil, slot online naik jadi 70%. Kader Posyandu dan mahasiswa KKN bantu sosialisasi ke warga yang gaptek di desa-desa. Yang terlibat jelas, Dinkes sediakan anggaran, BPJS integrasi data, Kepala Puskesmas eksekusi, dan masyarakat dilibatkan lewat kader-kader. Target kami 6 bulan, ke warga sangat terukur. Waktu tunggu 5 jam harus turun jadi kurang dari 90 menit. Skor IKN Puskesmas naik minimal 10 poin.
dan 60% pasien sudah beralih ke antrian online. Tantangan pasti ada, warga gaptek, internet lemah, anggaran terbatas. Tapi semua ada mitigasinya. Kios sistem offline dan dana box atau CSR. Kesimpulan saya, layanan cepat membuktikan meningkatkan mutu, tidak butuh gedung miliaran, cukup kemauan manajerial untuk ubah proses pakai teknologi sederhana karena sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 setiap warga berhak mendapatkan pelayanan yang cepat, adil dan manusiawi. Puskesmas Dara Juwanti bisa. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.